Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta sukacita, kekuatan, penghiburan, dan inspirasi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari, pahami malam hari ini, melingkupi, memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki kitab Rut pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 18. Mari kita membaca bersama-sama supaya kita bisa memahami konteksnya. Kita akan membahas pasal 3 dalam beberapa pertemuan ke depan. Mari kita membacanya bersama-sama. Rut pasal 3 ayatnya yang pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Ayat yang kedua, "Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan." Ayat yang ketiga, "Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum." Ayat yang keempat, "Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah mendekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Ayat yang kelima, "Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Keenam, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ayat yang ketujuh, setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbalinglah ia di situ. Ayat yang ke-8, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Ayat yang ke-9, bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Ayat yang ke-10, lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun orang yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Ayat yang ke-12, "Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi." Ayat yang ke-14, "Jadi berbalinglah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lalu katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota." Ayat yang ke-16, setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. 17, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Ayat yang ke-18, lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya
perkara itu pada hari ini juga. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar pemahaman Alkitab kita malam hari ini. Kitab Rut pasalnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena Engkau sudah mengumpulkan setiap kami. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami memerlukan Allah Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami, yang berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Sentuh isi hati kami, lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, apakah ada dosa-dosa yang kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Ampuni kami ya Tuhan. Layakan kami untuk kami mendengar sabda-Mu yang luhur, yang mulia dan yang suci. Untuk mengubah kehidupan kami, untuk membawa setiap kami semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau dan mentaati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, sebelum kita bersama-sama membahas pasal yang ketiga, mari kita kembali mengingat terlebih dahulu apa yang sudah terjadi di dalam perjalanan kehidupan Naomi, Rut, dan Boaz. Dan khususnya saat ini apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan Rut. Lebih tepatnya, apa yang Tuhan rencanakan terhadap Rut yang menjadi topik utama di dalam pembahasan kitab Rut. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kitab ini dinamakan Rut karena Rutlah yang menjadi karakter utama di dalam kitab ini. Keberangkatan Elimelek dan keluarganya ke Moab mempertemukan Naomi dengan seorang perempuan Moab yang bernama Rut, yang menjadi sekali lagi karakter utama di dalam kitab ini. Kehadiran Rut menjadi bagian dari keluarga Elimelek membuat Rut bertobat dan mengikuti Allah Israel dengan meninggalkan iman lamanya yang menyembah dewa Kamos. Rut mengikuti Naomi dan tinggal di Bethlehem, menjaga dan memelihara Naomi seperti ibu kandungnya sendiri. Rut yang mencarikan makan buat Naomi dan tetap setia mendampingi Naomi. Ya, kita sudah bahas itu sampai pasal yang kedua minggu yang lalu di ayat yang terakhir. Bahwa Rut tidak pernah meninggalkan Naomi, tetap menjaga, melindungi, dan memelihara Naomi. Kehadiran Rut di Bethlehem membuatnya bertemu dengan Boaz, yang mana dari sekian banyak ladang, Rut justru memungut jelai di ladang Boaz. Dan Boazlah yang akhirnya menjadi penebus keluarga Elimelek dan menjadi nenek moyang dari Daud dan Yesus Kristus. Jadi lebih tepatnya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi atas kehidupan Rut sebenarnya semuanya merupakan campur tangan Allah sepenuhnya. Inilah yang saya ingin sharingkan sebelum kita memasuki pasal yang ketiga hari ini, bahwa di dalam Allah, sekali lagi di dalam Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Ini berbicara tentang Allah yang sempurna dalam semua hal, dalam segala sesuatu. Kehendaknya sempurna, rencananya sempurna, pengetahuannya sempurna, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ketetapan-ketetapannya juga sempurna. Dengan demikian maka Allah tidak bisa gagal di dalam menjalankan kehendaknya. Dan tidak ada apapun yang bisa menghalangi atau merubah rencananya. Pada saat Allah membuat rancangan atau rencananya, apa yang akan terjadi semua sudah diketahui. Karena Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang iblis akan lakukan kemudian Allah sudah tahu. Karena semua itu ada di dalam pengetahuan Allah. Apa yang akan dilakukan manusia Allah sudah tahu. Ya, karena Allah Maha Tahu. Rencana Allah meliputi semua itu, termasuk Allah akan menyatakan kedaulatannya apabila iblis atau manusia
akan menggagalkan rencananya ke depan. Dengan kata lain, Allah akan menggagalkan apapun rencana iblis atau rencana manusia yang tidak sejalan atau tidak selaras dengan rencananya. Allah berkuasa untuk menggagalkan apapun, membatalkan apapun, supaya rencana dan kehendaknya terjadi dan tidak perlu mengubah apa yang sudah Dia rencanakan. Dan jika kita kaitkan dengan Rut, maka Allah jelas memiliki rencana untuk menyelamatkan Rut dengan mempertemukan dirinya dengan keluarga Elimelek. Artinya Elimelek pergi ke Moab bukan satu kebetulan di dalam pandangan Allah. Allah tahu bahwa Elimelek akan berangkat ke Moab. Ya. Ada banyak pria lain di Moab. Mengapa harus menikah dengan Mahlon, anak daripada Elimelek? Tentu ini bukan satu kebetulan. Dan ketika tiba di Bethlehem, Allah mempertemukan Rut dengan Boas. Padahal ada begitu banyak ladang lainnya di mana Rut bisa memilih untuk memungut jelai. Jelas rencana Allah tidak bisa gagal atau digagalkan oleh manusia. Memang Allah ingin menarik Rut yang mewakili bangsa lain untuk masuk sebagai umat pilihan Allah. Ya, perjanjian baru menggunakan istilah dicangkokkan. Ya, orang-orang Gentile atau orang-orang bukan dari bangsa Israel, bukan dari suku Yahudi yang ditarik masuk menjadi umat kerajaan Allah dicangkokkan. Ya, Paulus menggunakan istilah itu. Allah menciptakan Rut bukan dengan asal-asalan, melainkan dengan tujuan dan maksudnya. Mungkin pada saat itu ketika Rut menikah dengan Boas, dia tidak pernah terpikirkan atau tidak pernah tahu bahwa keturunannya akan menurunkan Raja Daud, dan melalui keturunan Raja Daud maka Mesias dilahirkan. Saya percaya Rut tidak pernah tahu akan semua itu. Bahkan penulis kitab Rut pun tidak tahu bahwa semua itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memahami dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita? Bukankah ini semua juga pasti terjadi di dalam kehidupan kita? Allah tidak iseng menciptakan kita, menghadirkan kita di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Semua diciptakan dengan maksud dan tujuannya. Saudara dan saya ada di tempat ini saat ini untuk menggenapi maksud dan tujuan Allah. Allah menyelamatkan kita dengan maksud dan tujuannya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, semua ada di dalam pengetahuan dan penggenapan rencananya dan maksudnya. Dan karena Allah sempurna, maka sempurnalah kasih-Nya kepada setiap kita anak-anak-Nya. Bapak Ibu Saudara, jadi apapun yang kita alami saat ini, kita ada di dalam kasih Allah yang sempurna, yang terus-menerus tercurah atas kehidupan kita untuk menggenapi rencana dan maksud-Nya di dalam kehidupan kita. Rencananya yaitu untuk membuat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Ya, mari kita membaca Roma pasal yang ke-8. Dan tentu saja kita harus membacanya sampai ayat yang ke-29. Supaya kita bisa memahami bagaimana Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita dalam situasi dan apapun juga. Ya, dalam kondisi apapun juga. Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita membacanya bersama-sama dan juga ayat yang ke-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah campur tangan dalam segala hal. Dalam situasi, dalam kondisi, dalam waktu kapanpun. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita berada. Semuanya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Termasuk ketika kita melakukan dosa. Ketika Tuhan menghajar kita.
Ketika orang-orang berniat jahat kepada kita, ketika bencana alam terjadi, apapun itu, Tuhan akan membuat semuanya itu. Melakukan semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Perhatikan ayatnya yang ke-29. Mendatangkan kebaikan dalam hal apa? Untuk mengubah setiap kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Untuk membawa setiap kita semakin mengerti, memahami bagaimana Tuhan menuntun kita langkah demi langkah. Sehingga kehidupan kita diubahkan hari demi hari. Semakin dewasa, memiliki iman yang semakin bertumbuh dan berbuah. Semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan di mana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak kemungkinan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merencanakan dan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal mungkin yang kita tidak inginkan terjadi. Tetapi harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin dewasa. Supaya kita diubah, dibentuk semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan maksud dan tujuan Tuhan. Supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Supaya kita bisa memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika ada hal-hal yang kita sedang alami saat ini, yang mungkin kita sendiri tidak berkenan, atau mungkin kita tidak menyetujui atau kita tidak menghendaki itu terjadi. Ingat baik-baik bahwa Tuhan terus bekerja menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak bisa mengerti sekarang. Tetapi satu saat kita akan mengerti. Dan kita akan mengucap syukur bahwa Tuhan masih mempercayakan kehidupannya dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan mau kita merefleksikan Kristus di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Ini satu penghormatan yang harus kita terima dengan penuh pengucapan syukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Rut ini, pasal yang ketiga. Dan hari ini kita hanya akan membahas ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pasal yang kedua diakhiri dengan kalimat di ayat yang ke-23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa karena kasih setia Tuhan saja maka Naomi dan Rut ada di bawah di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, sekali lagi karena kasih setia Tuhan yang berjanji bahwa keturunan Abraham akan diberkati dan menjadi berkat. Ini semua karena kasih setia Tuhan yang Tuhan janjikan kepada Abraham oleh karena namanya sendiri. Oleh karena nama Allah sendiri. Bukan oleh karena apa yang sudah dilakukan oleh Naomi ya, dan keluarganya. Tetapi oleh karena namanya. Dan saya ingin Bapak Ibu Saudara menggarisbawahi ayat yang ke-23 bagian yang terakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, Rut memegang teguh janjinya kepada mertuanya Naomi. Bahwa dia tidak akan meninggalkan Naomi. Janda miskin Naomi, Rut tetap setia mendampingi, bahkan memelihara, mencarikan makan buat Naomi. Ya, ini membuktikan bahwa Rut adalah seorang menantu yang baik. Yang benar saja dikatakan oleh banyak orang, Naomi adalah seorang yang baik. Memberikan satu kesaksian yang luar biasa. Pasal yang ketiga dimulai dengan dialog Naomi dengan Rut, di mana Naomi menginginkan agar Rut segera mencari suami lagi sebagai pengganti suaminya yaitu Mahlon yang sudah mati. Naomi berpikir ini saatnya Rut untuk meninggalkan rasa duka citanya untuk kembali membuka diri bagi pria lain. Dan suami yang dimaksudkan oleh Naomi adalah Boas yang merupakan kerabat dekat dari Elimelek suaminya. Seorang yang bisa memiliki hak menebus keluarga Elimelek. Selanjutnya Naomi memerintahkan Rut untuk segera mandi
berurap, artinya mempercantik dirinya, dan menggunakan pakaian yang bagus. Bapak Ibu Saudara, para penafsir menuliskan pakaian bagus artinya bukan seperti yang kita bayangkan. Ingat, Rut adalah janda miskin. Naomi juga janda miskin. Pasti dia tidak bisa memiliki kata yang digunakan sebagai baju yang bagus yang seperti kita pikirkan. Baju yang bagus yang dituliskan di sini adalah baju yang tebal yang bisa menutupi seluruh keberadaan Rut. Sehingga ketika Rut menggunakan ini, orang-orang tidak bisa mengenali Rut. Ya, karena baju ini sangat tebal dan menutupi seluruh bagian tubuhnya, mulai dari kepala sampai bagian kakinya. Dan Rut mentaati apa yang diperintahkan oleh Naomi supaya dia tidak boleh menjumpai Boas sebelum Boas selesai makan dan minum dan masuk ke tempat pengirikan. Dan jika sudah menjumpai Boas, maka Rut harus mendekati Boas dan menyingkapkan selimut dari kakinya dan berbaring di samping kakinya setelah Boas tertidur. Dan sehubungan dengan ayat ini, ada banyak penafsiran berkaitan dengan apa yang dilakukan atau harus dilakukan oleh Rut terhadap Boas, di mana Rut diminta untuk menyingkapkan selimut bagian kaki daripada Boas. Ya, ada banyak penafsiran tentang ini, tetapi secara umum ada dua bentuk penafsiran. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ditafsirkan sebagai di mana Rut berlaku seperti wanita-wanita tunasusila pada saat itu atau pada zaman itu. Ya, di zaman itu Bapak Ibu Saudara merupakan satu kebiasaan yang umum di mana seorang pria yang memiliki ladang atau juga para pegawai pria yang setelah masa musim menuai jelai berakhir, mereka akan berkumpul di tempat pengirikan di mana pada saat itu ada banyak wanita tunasusila, wanita penghibur yang berdatangan untuk mereka bisa menemani pria-pria di sana. Dan penafsiran lainnya berkaitan dengan hal ini, di mana ketika Rut menyingkapkan bagian kaki daripada Boas, ini berarti para penafsir menafsirkan bahwa adanya kesungguhan hati daripada Rut untuk mendekat dan menjadikan Boas sebagai suami yang menggantikan Mahlon, mantan suaminya. Di mana Rut ada di bawah kaki Boas, memberikan arti bahwa Rut ada dengan segala kerendahan hati memohon untuk Boas menebus keberadaan keluarga Elimelek untuk melanjutkan keturunannya. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, jika dikaitkan dengan ayat-ayat selanjutnya atau ayat-ayat sebelumnya, bahwa Rut adalah seorang yang baik, seorang yang menjadi teladan, tentu penafsiran kedua yang lebih tepat. Rut hadir di sana bukan untuk menghibur, memuaskan hawa nafsu Boas, tetapi sebaliknya Rut datang ke sana untuk meminta dengan segala kerendahan hati, untuk meminta kemurahan hati Boas, untuk menebusnya, untuk bisa melanjutkan keturunan Elimelek. Dan di ayat yang kelima kita tahu bahwa Rut melakukan semua itu seperti yang diperintahkan oleh Naomi. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita hanya akan belajar ayat yang pertama saja, di mana dituliskan, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Kita bisa melihat di sini bahwa Naomi mulai berubah dari seorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri saja, hanya fokus kepada dirinya sendiri saja ketika dia meninggalkan Moab, bahkan sampai tiba di Bethlehem. Tetapi di pasal yang ketiga ayat yang ke-1 ini kita melihat bahwa Naomi berubah secara luar biasa. Ya, kita sudah membahas di pasal yang kedua, ketika Naomi mulai kembali memahami siapa Allah Israel, dia mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, maka pola pikir dan hatinya berubah, di mana dia sekarang mulai memperhatikan orang lain. Dan dalam hal ini adalah Rut, menantu yang dia kasihi dan mengasihinya. Naomi mulai memikirkan masa depan Rut. Dia tidak lagi memikirkan kepentingan pribadinya. Dia tidak peduli lagi apakah ketika Rut nanti menikah dengan orang lain akan meninggalkan dirinya. Itu tidak ada di dalam benak Naomi. Yang ada di dalam benak Naomi adalah yang penting Rut hidup berbahagia.
Bapak Ibu Saudara, inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Bahwa inilah saatnya kita meneladani kehidupan Kristus dengan mulai tidak mementingkan diri sendiri, tidak bangga dengan keberadaan diri sendiri, tetapi mulai mementingkan kehidupan orang lain. Seperti Kristus mementingkan kehidupan manusia berdosa, sehingga dia mau datang ke dunia untuk menderita dan menebus dosa manusia dengan mati di atas kayu salib. Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita untuk mengubah kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, salah satu yang Dia ingin kita kerjakan adalah bekerja, melakukan segala sesuatu seperti yang Yesus kerjakan, serupa dengan Dia, yaitu belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain. Bukankah Yesus mau datang turun ke dunia? Dia meninggalkan kekayaan keberadaannya sebagai Tuhan dan Raja yang tidak kekurangan apapun di sorga. Dia mau datang ke dunia untuk menderita, untuk menggantikan keberadaan manusia yang berdosa. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya boleh mengalami kehidupan kekal karena dosa-dosanya diampuni. Bapak Ibu Saudara, ini saatnya kita mulai berpikir. Untuk mulai belajar sedikit demi sedikit terus menerus. Mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Bukan kepentingan diri kita sendiri saja. Ada banyak hal-hal di luar sana yang memerlukan perhatian kita. Kata-kata yang menghiburkan. Mungkin juga harta kita. Mungkin juga belas kasihan kita. Kemurahan hati kita. Inilah pelajaran yang pertama yang Naomi mau ajarkan kepada setiap kita. Belajar mementingkan kepentingan orang lain. Berdoa kepada Tuhan untuk memiliki hati yang peka. Untuk kita mulai berpikir siapa yang memerlukan kita hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau Allah yang tidak pernah menyerah. Allah yang terus menerus tidak pernah henti-hentinya bekerja atas kehidupan kami orang percaya. Untuk terus menggenapi tujuan dan maksud-Mu. Untuk mengadakan kami hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tuhan berikan hati yang peka. Untuk kami boleh terus berjalan selaras dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami yang berubah sedikit demi sedikit. Semakin serupa dan segambar dengan Kau. Berikan hati yang peka kepada siapa kami harus membagikan berkat ini ya Tuhan. Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami yang memang membutuhkan penghiburan, kekuatan dan perkataan-perkataan yang menumbuhkan iman dari kehidupan kami. Yang memerlukan teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus bukan saja memanggil dan mengutus, tetapi akan menyertai setiap kami. Untuk kami boleh menyelesaikan tugas dan rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu di dalam ibadah bersama ibadah raya jam 3 petang. Tuhan memberkati. Where you stay, I will stay forever. Where you I will follow, so I can know